Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyaningrum dengan NIM 2010-60-2001. Di sini saya akan menyampaikan materi mikroekonomi Islam mengenai teori konsumsi Islam. Teori konsumsi Islam bertujuan untuk memaksimalkan maslahah bukan kepuasan, memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontraktif dengan kepentingan orang lain. Maslahah adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Lalu, norma konsumsi Islam yang pertama itu tauhid, yang kedua adil, yang ketiga free will, yang keempat amanah, yang kelima halal dan thayyib, yang keenam sederhana. Konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, yang kelima prinsip moralitas. Lalu selanjutnya filosofi dasar konsumsi Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Lalu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Lalu dalam Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan termasuk hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Lalu dasar ekonomi Islam. Dasar ekonomi Islam ini yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, dan yang keempat Ijtihad dan Qiyas. Lalu teori konsumsi konvensional. Keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya inilah yang melahirkan fungsi permintaan. Konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan utility dalam kegiatan konsumsinya. Utility ini terdapat adanya berguna, membantu, dan menguntungkan. Max utility sesuai budget. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why?